kabar? Salam bahagia dalam Dharma, Namo Buddhaya. Anak-anak, apakah kalian merasa senang apabila ucapanmu didengar oleh orang lain? Mari kita perhatikan cuplikan diskusi berikut ini. Aturan kalau peserta rapat itu kalau peserta rapat itu lanjutkan dari ya sidang diskon agar sidang. Apakah kalian dapat memahami dengan baik pesan dari diskusi tadi? Anak-anak, tak jarang kita mendapatkan dalam suatu diskusi, kita terlibat emosi yang pada akhirnya saling berebut pembicaraan tanpa ada yang mau mendengarkan. Ini adalah situasi yang sangat tidak bermanfaat, yang tidak akan menyelesaikan masalah dalam diskusi. Kali ini, kita akan belajar untuk menjadi pendengar yang baik sebagai bagian dari cara berkomunikasi yang efektif dalam bermusyawarah. Mari anak-anak, kita mulai pelajaran kita. Setiap orang memiliki indera. Dalam agama Buddha dijelaskan ada 6 indera, yaitu mata, telinga, hidung, lidah, kulit atau jasmani, dan indera pikiran. Menurut kalian, indera mana saja yang sangat berhubungan dalam mendengarkan dengan seksama? Ya, terkait dengan materi pembelajaran kali ini adalah indera telinga untuk mendengarkan. Namun ternyata indera lain juga berhubungan, yaitu indera mata dan jasmani, juga indera pikiran. Mendengar merupakan aspek penting dalam berkomunikasi. Mendengar melibatkan indera pendengaran atau telinga, namun kita jangan hanya asal mendengar apa yang disampaikan orang lain. Kita seyogyanya mendengar secara efektif. Maksud mendengar secara efektif adalah dengan memadukan indera pendengaran dengan pikiran, sehingga dapat menangkap dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan. Berikut ini beberapa jenis mendengar secara efektif dan afektif. Cara yang dapat dilakukan untuk menjadi pendengar yang afektif antara lain sebagai berikut. 1. Mendengar penuh konsentrasi. 2. Menangkap pesan-pesan yang penting atau inti pembicaraannya. Dan 3. Mencatat hal yang penting. Dengan melakukan ketiga cara di atas, keterampilan mendengar akan menjadi lebih baik. Dengan demikian, hal-hal penting pada saat seseorang mendengarkan tidak akan terlewatkan. Perlu diingat, beberapa jenis pembicaraan ada yang tidak bisa terulang kembali. Itulah pentingnya keterampilan mendengar dalam teknik komunikasi yang benar. Teknik komunikasi yang benar dapat mendukung keberhasilan secara optimal. Mari kita saksikan cuplikan berikut ini. Terima kasih Pak Presiden. Izinkan saya menanyakan pertanyaan yang pertama nih Pak. Hari ini kan Hari Pendidikan Nasional Pak Presiden. Apa makna Hardiknas ini bagi Bapak? Semangat Ki Hajar Dewantara. Ini yang kita harus ingat semuanya. Bahwa pendidikan itu haruslah memerdekakan manusia. Beliau menyampaikan itu. Dan itu kita harus ingat semuanya. Karena bagi Ki Hajar Dewantara, pendidikan harus memerdekakan kehidupan manusia. Kemerdekaanlah yang menjadi tujuan. Jadi kita di Indonesia dengan berbekal pendidikan, semua orang boleh menjadi apa saja. Ini juga penting, perlu digarisbawahi. Tapi selain itu, harus juga menghormati kemerdekaan orang lain. Untuk itu, saya mau mengingatkan, berhubung hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, agar sistem pendidikan Indonesia, sekali lagi, haruslah memerdekakan manusianya dan membangun jiwa dan raga bangsa. Coba
saya ingin juga bertanya pada Mas Menteri, apa filosofi Ki Hajar Dewantara yang terkenal di dunia pendidikan? Tentunya filosofi Merdeka Belajar, Pak Presiden, itu yang Pak Presiden baru saja jelaskan. Tapi ada juga satu lagi yang pakai bahasa Jawa, ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tuturi handayani. Nah, ini yang artinya. Ada beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan keterampilan mendengar. Cara tersebut diantaranya dengan mengajukan pertanyaan, kemudian melakukan kontak mata, menjaga postur tubuh tetap terbuka, dia menyambut, mengangguk dan tersenyum, dan meniru bahasa tubuh pembicara. Mengajukan pertanyaan membuat orang lain berpikir bahwa kalian memberikan perhatian dan benar-benar mendengarkannya. Melakukan kontak mata dengan orang lain menunjukkan bahwa kalian mendengar dan mencoba untuk memahami topik yang sedang dibicarakan. Postur tubuh tetap terbuka dan menyambut ini merupakan sikap yang ramah. Sikap ramah dan terbuka ini akan sangat membantu para pembicara untuk berkomunikasi dengan lebih baik. Sementara mengangguk dan tersenyum memperlihatkan kepada orang lain bahwa kalian setuju dan dibicarakan. Pada umumnya, orang akan merasa senang atau menyukai jika ada orang yang setuju dengannya. Selanjutnya, meniru bahasa tubuh pembicara. Sedikit meniru bahasa tubuh pembicara akan menunjukkan bahwa kita memiliki sikap empati kepadanya. Dengan menerapkan 5 cara di atas, akan dapat meningkatkan kemampuan kita dalam mendengarkan sesuatu yang menjadi lebih baik lagi. Sekarang, apakah kita sudah mempraktikkan keterampilan mendengar dengan seksama dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya, mendengarkan pelajaran dari Bapak dan Ibu guru di kelas, mendengarkan khotbah Dharma di wihara atau cetia, dan lain-lain. Jika kita mendengarkan dengan seksama, kita akan memperoleh manfaat secara optimal. Beberapa manfaat faedah tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama, mengetahui sesuatu yang belum pernah didengar. Kedua, mengetahui lebih jelas untuk sesuatu yang pernah didengar. 3. Menghilangkan keraguan-raguan. 4. Memperoleh pengertian benar. Dan yang kelima, pikiran menjadi tenang dan bahagia. Inspirasi yang bisa kita petik. Allah memberikan kita 1 lidah, akan tetapi memberikan kita 2 telinga, agar kita mendengar 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Berdasarkan penyampaian tadi, kita bisa mengambil kesimpulan anak-anak. Mendengar merupakan aspek penting dalam berkomunikasi. Kita seyogyanya mendengar secara aktif, yaitu dengan memadukan indera pendengaran dengan pikiran sehingga dapat menangkap dan menginterpretasikan pesan yang disampaikan. Cara untuk menjadi pendengar yang aktif antara lain: 1. Mendengar penuh konsentrasi. 2. Menangkap pesan-pesan yang penting. Dan yang ketiga, mencatat. Dalam berkomunikasi interaktif, selain kita dituntut untuk terampil dalam berbicara, kita juga harus terampil dalam mendengar. Dalam hal pembelajaran, semakin terampil kita banyak mendengar, maka akan semakin banyak pengetahuan yang kita dapatkan. Sampai di sini kebersamaan kita untuk kali ini anak-anak. Kita akan bertemu di kesempatan lain. Tetap sehat dan tetap menjadi orang yang baik. Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.